Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama PPI. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah sholat dengan baik. Dalam menunaikan sholat, kita harus mencapai taraf kesempurnaan. Kesempurnaan sholat diawali dengan menyempurnakan wudhu dan menyempurnakan semua rangkaian gerakan dalam salat. Gerakan sholat harus disesuaikan dengan contoh dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi yang pertama adalah syarat sahnya sholat. Yang pertama, masuk waktu sholat. Salat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu, atau sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Dalam menjalankan ibadah sholat, kita harus menjaga kesucian badan diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia wudhu. Yang ketiga, suci badan, tempat, dan pakaian. Selain suci dari hadas, kita harus suci badan, tempat, dan pakaian. Jadi dipastikan tempat kita bersih dan juga tubuh kita tidak kotor, tempat maupun pakaian juga. Yang keempat adalah menutup aurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan penampilan umatnya. Selain dari menutup aurat, pakaian juga harus bersih dan rapi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yang kelima, menghadap kiblat. Setiap umat muslim hendaknya menyesuaikan diri dengan arah kiblat dari posisinya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 150. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, selanjutnya adalah rukun sholat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Berdiri dengan tegak dan menghadap kiblat. Apabila tidak bisa berdiri, maka boleh dikerjakan dengan duduk. Jika tidak mampu lagi, bisa dengan tidur. Yang kedua, takbiratul ihram. Dilakukan dengan cara mengangkat kedua tangan seraya membaca Allahu Akbar. Tangan diangkat sejajar dengan telinga atau sejajar dengan dada. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah di setiap rokaat. Membaca Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat dan harus dibaca ketika sholat sendirian atau bagi imam yang memimpin sholat berjamaah. Yang keempat, rukuk dan tumakninah. Selesai membaca surat pendek, lalu kedua tangan diangkat setinggi telinga dan membaca Allahu Akbar. Kemudian badan dibungkukkan, kedua tangan memegang lutut, dan usahakan antara punggung dan kepala supaya rata. Yang kelima, iktidal setelah rukuk dan tumakninah. Setelah rukuk, kemudian bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang keenam, sujud dan tumakninah. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota badan di alas salat. 7 anggota badan tersebut adalah telapak tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, ujung kaki kanan dan kiri, dan dahi sekaligus dengan hidung.
Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Setelah sujud lalu bangun untuk duduk sambil membaca Allahu Akbar dengan posisi kaki dilipat ke belakang dan bertumpu pada kaki kiri. Yang kedelapan, tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Duduk dilakukan dengan cara kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Jari-jari kaki kanan tetap menekan ke kiri alas sholat. Yang terakhir adalah salam. Selesai tahiyat akhir, kemudian salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah cara menjaga sholat tepat waktu. Yang pertama, sholat merupakan aktivitas penting. Apapun rutinitas yang sedang dilakukan, ketika masuk waktu sholat, maka segeralah untuk menunaikan sholat. Maka dari itu, menjadikan sholat sebagai kebutuhan pokok yang harus kita penuhi adalah sebuah keharusan. Yang kedua, sholat merupakan salah satu tanda rasa bersyukur. Kita telah diberikan limpahan karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat tersebut. Salah satunya dengan cara bersujud dan menyembahnya. Yang ketiga, berteman dengan orang yang rajin sholat. Jika kita berteman dan dekat dengan orang-orang yang rajin sholat, maka keberadaan mereka akan sangat berpengaruh membantu kita untuk rajin dalam melaksanakan sholat. Yang keempat, percaya bahwa siksaan dan neraka itu ada. Penting bagi kita umat muslim mengetahui dan yakin akan adanya siksaan dan neraka yang disediakan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Dunia ini hanya tipu daya belaka. Jangan sampai kita menyesali setelah kita tiada lagi di dunia ini. Dalam menjalankan ibadah sholat, kita diperintahkan untuk mengikuti gerakan yang telah Rasulullah ajarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.